Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa dengan saya, yaitu siapa saya? Mungkin banyak yang sudah tahu atau hanya sekedar tahu tapi belum kenal, atau juga sudah ada yang kenal saya. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya adalah Munawar, sarjana humaniora. Dan di sini saya akan mengajar kalian tentang sejarah. Pelajaran IPS yang fokus tentang sejarah untuk di kelas 10 ini. Kalau kita ngomong tentang sejarah, kayak kita itu flashback ke belakang atau mengulang masa lalu. Jadi kesannya kita akan mengalami kejenuhan. Kenapa masa lalu perlu dipelajari? Kenapa masa lalu kok perlu diingat-ingat? Gak bisa move on dong. Yang lalu biar berlalu, yang sudah biarlah sudah. Kenapa harus kita mempelajari masa lalu? Wow, itu pemahaman yang salah. Pak, kalau kita mempelajari masa lalu terus, kalau kita mengingat masa lalu terus, maka kita tidak akan bisa move on, Pak. Move on teko areke. Oh, enggak seperti itu, berbeda. Justru dengan sejarah kita mempelajari masa lalu. Dan dari masa lalu tersebut kita akan bisa menjadi lebih baik di masa kedepannya. Oleh karena itu dalam pengertian sejarah salah satunya itu adalah yang dinamakan dalam segi kronik, yaitu peristiwa tersebut kita runtut mulai dari awal terjadinya sampai sekarang, itu akan mempengaruhi diri kita semuanya. Nah, itulah pentingnya mengalami atau mempelajari sejarah. Nah, sejarah itu bukan kok menahan kita untuk bertahan di masa lalu, bukan. Tapi sejarah itu justru menjadikan suatu pelajaran bagi kita semuanya untuk menjadi lebih baik di masa selanjutnya. Nah, itu adalah tujuan dipelajarinya ilmu sejarah. Oke, sekarang kita bahas fokus tentang di pertemuan pertama ini tentang pengertian sejarah. Banyak ahli sejarah yang menjelaskan tentang pengertian sejarah yang berbeda-beda. Tapi tentunya satu pengertian, satu pemahaman. Di situ banyak sekali yang mengatakan bahwasanya sejarah itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa. Jadi peristiwa tersebut diselidiki, dibuktikan, dan kemudian menjadilah yang namanya sejarah. Kalau menurut Bapak sejarah, yaitu Bapak Herodotus, di situ mengatakan bahwasanya sejarah tidak berkembang ke arah masa depan dengan tujuan yang pasti, melainkan sejarah seperti lingkaran tinggi, rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Jadi sejarah itu berkembangnya itu seperti pergerakan lingkaran yang tinggi rendahnya itu digantungkan kepada keadaan kita sekarang. Nah, gitu loh. Jadi itulah sejarah. Jadi enggak sejarah kalau dulu seperti ini, maka hari ini harus seperti ini, bukan. Itu tergantung kepada diri kita. Nah, itulah pengertian sejarah. Jadi dari sekian banyak pengertian sejarah, saya bisa menyimpulkan bahwasanya yang dinamakan sejarah adalah peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh manusia, peristiwa yang dialami oleh manusia pada masa lampau. Loh, Pak, kenapa kok Anda menekankan kata manusia pada masa lampau? Nah, karena begini anak-anak. Karena yang dinamakan sejarah itu tidak bisa lepas dari 3 hal. Nah, secara objektif sejarah itu tidak bisa lepas dari 3 hal. 1, manusia, kedua, waktu, dan ketiga adalah tempat. Kenapa? Karena 3 hal ini tidak bisa dilepas. Kenapa, Pak? Karena 1, nggak mungkin kita itu mengalami sesuatu itu tanpa adanya waktu, nggak mungkin. Kita manusia itu akan mengalami suatu peristiwa itu tidak mungkin bisa lepas dari namanya waktu. Tidak mungkin. Yang nomor 2, tempat. Di mana kita melaksanakannya, di mana kita mengalami waktu tersebut, di mana kita mengalami peristiwa tersebut. Disitulah maka saya mengatakan bahwasanya yang namanya sejarah itu tidak bisa lepas dari 3 hal, yaitu manusia sebagai pelakunya tentunya, waktu, dan yang ketiga adalah tempat. Nah, itu tidak bisa lepas. Seperti contoh peristiwa yang terjadi saat kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945.
Nah, proklamasinya itu dilaksanakan, pengumuman kemerdekaannya, proklamasinya itu dilaksanakan di rumahnya IR Soekarno. Maka di situ sudah jelas proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan oleh IR Soekarno dengan masyarakat pada waktu itu. Terus harinya sudah jelas, waktunya sudah jelas, hari Jumat jam 11, jam 10 mohon maaf, dan tempatnya adalah di halaman rumahnya Insinyur Soekarno. Ini sudah jelas tiga hal ini. Ini merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang dialami oleh manusia. Nah, oleh karena itu sejarah itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya satu, sejarah itu adalah unik. Kenapa unik? Peristiwanya itu tidak akan bisa diulangi lagi. Hanya terjadi satu kali seumur hidup. Semisal contoh. Apa itu? Kemerdekaan yang dialami oleh kita bangsa Indonesia atau proklamasi yang dialami oleh kita bangsa Indonesia yang terjadi di halaman rumahnya Bung Karno, yang diumumkan di halaman rumahnya Bung Karno, yang diumumkan oleh Bung Karno, yang dialami pada waktu hari Jumat, itu tidak akan bisa kita ulangi lagi. Itu akan terjadi satu kali seumur hidup. Toh nanti ketika ada hal-hal yang terjadi mirip dengan itu pun tidak akan sama. Seperti contoh lagi, saya kasih contoh Real Madrid. Tahu Real Madrid kan, sepak bola, grup sepak bola asal Spanyol, Real Madrid. Real Madrid mengalami kemerdekaan. Real Madrid itu mengalami mendapat juara di tahun 2020 ini. Nah, itu terjadi. Dan ketika Real Madrid di tahun 2021 meraih juara lagi, itu tidak bisa dikatakan Real Madrid mengulang sejarah, tidak bisa. Kenapa? Karena sejarah itu tidak akan sama. Unik. Mungkin saja Real Madrid itu waktu itu meraih juara itu di stadionnya. Atau di tahun depan ternyata penentuan juaranya Real Madrid itu dialami di stadion yang lain. Nah, otomatis tempatnya berbeda kan? Waktunya pun akan mengalami perbedaan. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwasanya ciri-ciri sejarah itu satu unik. Terjadi satu kali seumur hidup dan tidak bisa diulangi lagi. Itu sejarah. Nomor 2, sejarah itu penting. Penting. Kenapa penting? Nggak mungkin lah hal yang nggak penting itu kita kenang terus. Semisal kamu pernah putus dengan pacar kamu, ada hal yang tidak penting, nggak usah diingat-ingat. Penjelasannya, sejarah itu ciri-cirinya yang kedua adalah penting. Penting apa? Karena di situ bisa merubah peradaban manusia. Seperti contoh, awalnya kita sebelum merdeka. Bayangkan peradaban manusia yang ada di Indonesia pada waktu itu. Kehidupan sosial ekonomi yang ada di Indonesia pada waktu itu. Kamu bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang yang dijajah. Tapi ketika proklamasi kemerdekaan dibacakan, maka secara otomatis hal itu akan bisa merubah peradaban kehidupan sosial semua yang ada di masyarakat Indonesia. Semua warga Indonesia. Berarti hal itu sangat penting. Sampai sekarang kita mengenangnya. Tidak akan bisa kita lupakan. Penting karena bisa merubah peradaban yang ada di masyarakat atau pada manusia pada umumnya. Jadi ketika hal itu terjadi pada masa lampau, terjadi pada masa lalu pada kita, tapi kalau nggak penting, ya itu tidak bisa dikatakan sejarah. Yaitu tadi seperti contoh, pernah kita itu berpacaran terus kemudian putus dengan cewek kita. Nggak penting itu. Putus enggak, itu nggak penting. Jadi yang penting, jadi hal-hal yang penting itu bisa dikatakan sejarah. Lah apa ukuran pentingnya? Ukuran pentingnya adalah hal tersebut, peristiwa tersebut bisa mempengaruhi masyarakat atau mempengaruhi peradaban besar pada masyarakat. Nah, yang ketiga adalah ciri-ciri sejarah itu adalah abadi, akan dikenang selamanya. Seperti contoh penetapan proklamasi tersebut. Abadi itu selamanya kita kenang. Tidak akan terhapus. Siapa yang berani menghapus? Nggak ada yang bisa menghapus. Berarti oleh karena itu peristiwa tersebut abadi. Jadi peristiwa yang seperti itu bisa termasuk dikatakan sejarah. Proklamasi itu bisa dikatakan sejarah karena mencakup beberapa ciri-ciri. 1,
dia abadi, dia penting. Mohon maaf, dia penting. Ciri-cirinya dia itu adalah penting. Terus kemudian dia unik, abadi, penting, unik. Terus kemudian peristiwa tersebut apa? Peristiwa tersebut tidak akan bisa kita ulang. Jadi ciri-ciri sejarah itu ada 3. 1, peristiwa tersebut abadi, peristiwa tersebut unik, dan peristiwa itu penting. Lah, proklamasi itu bisa dikatakan sejarah karena di situ mencakup 3 ciri-cirinya. 1, abadi, penting, dan unik. Jikalau tidak bisa lepas dari 3 hal tersebut, itu bisa tidak dikatakan sejarah. Tapi kalau kita ngomong tentang secara umum pemahaman sejarah, ya apa itu semua yang terjadi pada masa lampau itu bisa dikatakan sejarah. Sejarah pada diri kita, sejarah pribadi. Makanya terus kemudian sejarah secara umum. Makanya sejarah itu sangatlah unik. Oleh karena itu, pada perkenalan atau materi pada hari ini tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentunya saya ulangi lagi bahwasanya tentang pengertian sejarah. Pengertian sejarah secara umum itu adalah suatu hal atau suatu peristiwa yang terjadi pada manusia yang dialami pada masa lampau. Itu adalah sejarah. Nah, sejarah itu sendiri berasal dari kata syajaro, bahasa Arab, yang artinya tumbuhan, pohon. Kenapa Pak seperti itu? Karena tadi yang telah saya terangkan, karena dari sejarah. Kalau dalam pohon itu pasti ada akar, terus batangnya, terus tangkainya, terus kemudian ada pohon-pohonnya, cabang-cabangnya. Itu berawal dari satu hal, satu akar. Sekarang kita bisa seperti ini karena satu hal, karena kemerdekaan kita. Gitu. Kalau 1945 kita itu belum merdeka, sampai sekarang kita belum merdeka, kita juga bisa belum merasakan seperti ini. Makanya sejarah itu secara kronik itu adalah tingkatan-tingkatan yang terjadi pada masyarakat, pada manusia, tingkatan-tingkatan yang terjadi pada manusia. Jadi tapi tidak melulu harus seperti ini, lurus enggak. Itu tergantung keadaan kita, kondisi manusia. Nah, itu adalah pengertian sejarah. Jadi tapi kamu awal ini kamu nanti bisa browsing, kamu nanti bisa lihat di LKS kamu di YouTube, nanti kamu lihat apa sih pengertian sejarah. Secara banyak kamu pelajari. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah bahwasannya sejarah adalah peristiwa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh manusia pada masa lampau. Dan ciri-cirinya adalah peristiwa tersebut unik, peristiwa tersebut penting, peristiwa tersebut abadi, dan itu adalah tiga ciri-ciri peristiwa tersebut bisa dikatakan sebagai sejarah. Dari sini saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap semangat kita belajar di rumah dan selalu menjadi manusia yang terbaik. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Sunan Ampel, soyo suwe, soyo sae. Untuk pelajaran selanjutnya kita bertemu di minggu depan. Oke, segala informasi tentang pelajaran sejarah ini akan saya sampaikan di Google Classroom kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.